Bapak Ibu semuanya, jadi bisa dilihat panduan praktek. Nanti besok yang akan kita kerjakan itu. Yang pertama, alat dan bahan, haga, lino, kompas, roll, meteran jahit. Tapi itu meteran kita menggunakan biben. Kertas flip itu digunakan dalam ruangan saja. Untuk di lapangan nanti nomor 1 sampai 5 tambah tali rafia. Tali rafia nanti digunakan untuk tadi mengukur tinggi pohon, karena kita menggunakan haga meter dengan 15 meter. Terus kemudian tali rafia juga nanti digunakan untuk mengukur peta ukur yang akan kita gunakan. Karena yang akan kita ukur nanti masing-masing kelompok mengukur 50 kali 100 meter. Nah, yang besok waktu saat praktek yang perlu dilakukan yang pertama adalah pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pengurus atau kelompok tani hutan, mendapatkan data sekunder dan informasi terkait nama kelompok. Besok mungkin kita akan diskusi sebentar, mungkin 15 sampai 30 menit dengan dengan kelompok taninya, Pak Sina ya namanya. Nanti digali informasi sebanyak-banyaknya, termasuk juga data-data sekunder yang dibutuhkan, karena nanti digunakan untuk kita mencoba bikin rancangan agroforestry, ya. Kemudian yang kedua, melakukan pengukuran untuk batas areal. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Wik. Beberapa titik tadi 15. Itu 15 kalau bentuknya begitu ya? 15 kalau bentuknya gitu. Pokoknya tadi setiap kali ada belokan, ya ambil titik. Ya, jadi 50 kali 100 itu adalah peta pengamatan masing-masing kelompok. Tapi lokasi adalah lokasi secara keseluruhan. Jadi masing-masing kelompok harus ukur secara keseluruhannya. Ya, anggap saja. Jalan kaki, jalan-jalan. Ya, besok refreshing. Nah, ini anggap saja batas lokasi yang akan kita kita rancang untuk pola agroforestry. Tadi kalau dijelaskan oleh Pak Wik, kita ngambil di beberapa titik di setiap kali belokan, ya. Ambil titik. Semakin banyak semakin bagus karena untuk penentuannya. Ya. Ini titiknya, anggap saja lokasinya seperti itu. Nah, nanti masing-masing kelompok membuat peta pengamatan ukuran 50 kali 100. Anggap saja. Nah, buka di tali sheet yang kedua. Nanti saat kita membuat plot contoh pengukuran 50 kali 100, kemudian di dalamnya mengukur tinggi pohon, tinggi total pohon, tinggi bebas cabang. Dari 2 ya. Tinggi total itu dari ujung sini sampai sini. Ini namanya tinggi total. Baru cabang juga. Ya, dari sini adalah tinggi Cabang. tinggi bebas cabang. Bisa dikasih kode sampai ke cabangnya aja Pak ya? Ya, ini namanya tinggi bebas cabang. Karena biasanya untuk peruntukan kayu biasanya tinggi bebas cabang ini. Ya, yang diambil. Ya, tinggi bebas cabang. Kemudian diameter setinggi dada. Ini diameternya berapa? Ya, dihitung. Kemudian proyeksi tajuk. Ya. Itu bisa dilihat di tali sheet nanti di pengamatan pohonnya. Di pengukuran jenis tanaman, 2 halaman setelah tali sheet 2 tadi. Nanti kita balik lagi situ. Jenis tanamannya apa, diameternya berapa, tinggi totalnya berapa, kemudian tinggi bebas cabangnya berapa. Oke ya? Paham? 1 jengkol misalnya. Jengkol. Tinggi totalnya berapa, diameternya juga. Nah, jari-jari tajuknya seperti apa ukurnya? Jari-jari tajuk, anggap saja ini yang sebelah kanan ini. Ini tajuknya. Misalkan ya. Ini tajuknya kita lihat dari sini nih. Anggap saja ini 2 meter, ya. Terus yang sebelah sini, anggap saja 1,5 meter. Terus yang sebelah sini sama sebelah
Tanah. Jadi dari empat penjuru. R1, R2, R3. Karena nanti kita gunakan untuk membuat proyeksi tajuk secara vertikal dengan secara horizontal. Nanti saya jelasin. Anggap saja gini ya. Pohon ini kan kira-kira gini ya. Ini kan melingkar gini kan. Ya. Ini kan daun yang paling ujung nih. Ya. Ya. Daun yang paling tajuk, paling ujung. Paling tepi. Ini kira-kira proyeksi sampai di sini antara batang pohon dengan ini berapa ini? Ya. Iya, pangkal bawah yang di bawah ini sama yang ujung daun di sini berapa? Banyak pangkal tuh di bawah. Ini anggap saja 2 meter, ya kan? Terus nanti yang sebelah sini juga. Anggap saja ini 1,5 meter, oke? Iya. Dan nanti ada yang di sini juga kan? Ya. 1 meter misalkan, oke? Ya, sebelah sini ada misalkan 2 meter. Jadinya kan ini kan? Sama kan? Ya. Seolah ini kan apa turunan ke bawah kan ya? Paham ya? Paham. Besok kalau belum paham di lapangan kita. Keliling gitu Pak ya. Nah biasanya kalau sudah rapat kan sama-sama beririsan. Nggak apa-apa. Nanti karena saat kita proyeksi kan itu akan baku tumpuk. Makanya kita bisa lihat cahaya matahari masuk itu ternyata sudah nggak mampu lagi karena tajuknya sudah rapat. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlah pohonnya berapa. Ya. Tadi setelah misalnya kita sudah mengukur seperti ini kan satu, ini misalnya panjangnya ya. Anggap saja ini 50 meter ya. Ya. Ini 100 meter. Oke? Oke ya. Kita akan berjalan nanti mengukur jumlah pohon, jumlah tanaman mulai dari bawah ke atas. Ya. Apa saja yang akan diamati? Contoh gini. Di sini ada jengkol misalkan. Jengkol diamati. Ini jengkol 1, J1 misalkan. Tadi kan pengamatan pohon. Tingginya berapa, diameter berapa, kemudian jari-jari tajuknya berapa. Oke, paham? Ya. Jangan lupa ini lihat sketsanya. Karena nanti ini kan misalkan ini 100. Sampai sini kan kira-kira 50 meter kan ya? Juga 50 meter. Anggap saja ini 50 meter, berarti ini kalau kita bagi 5. Ini kan 0, 10 meter, 20, 30, 40. Ya, kira-kira begini. Pakai kirologi aja. 10 meter di mana? Nah, kita harus tahu ini posisi pohon di sebelah mana. Anggap saja ini berarti berapa meter nih? Antara 10 dengan 20. 15 lah. 15 meter ya. Ini jengkol 1 15 posisi 15 meter. Karena nanti ini yang di lapangan kita tuangkan dalam bentuk sketsa seperti ini. Ya, paham ya? Ya, Pak. Paham. Ini jengkol 1, terus di sini ada misalkan pete. Ini kan di posisi misalkan ini 45 misalkan ya. Ini harus tahu dibuat sketsanya. Terus ini ada nanas segala macam. Ini ada nanas, ya. Nanti digambarkan supaya kita tahu nanti untuk menetapkan di mana posisi tanam, jarak antar pohonnya berapa. Paham ya? Sampai di sini. Sketsanya seperti ini. Ini ketemu jengkol lagi, jengkol, pete, jengkol, pete. Ini kan masih acak, belum berpola. Tapi kayaknya besok sudah berpola karena dia sudah menerapkan agroforestry. Tinggal mungkin ada lahan yang kosong belum dilakukan penanaman. Nah itu yang nanti harus dirancang seperti apa. Oke, sampai di sini paham? Buat sketsa, nanti yang ada di lapangan dituangkan nanti dalam sketsa.
Lanjut. Sampai di 100 ya. Sampai di 100. Di sini 100. Makanya nanti penting yang ini 50, yang ini 100 harus ada bagi tugas. Bisa membuat tali rafia 50 meter per 10 nanti dikasih tanda misalkan. Ini kasih tanda ya. Kasih tanda supaya tahu ini posisi pohon itu misalkan ini 15, di sini misalkan posisi berapa, kan kelihatan nih, ya. Terus ini di posisi berapa, terlihat, ya. Di koordinat itu kan terlihat. Oke. Tali sheet 2 kita menuju ke, jadi setelah tali sheet 2 ini, sketsa ini nanti ada di lapangan. Nanti saat hari Kamis kita akan membuat sketsa pola tanam agroforestry dari yang sudah ada, terus agroforestry seperti apa, nanti kita buat rancangannya, ya, paham ya. Nah, proyeksi tajuk gambar yang A itu adalah proyeksi pohon arah horizontal, ya. Artinya apa? Horizontal itu nanti akan kita gambarkan seperti ini. Ini kan dari sketsanya seperti ini, anggap saja ini X, ini Y, ya, paham ya? Ini kan sudah tahu nih, ini X, ini Y. Tadi ini sudah tergambar, ada tinggi pohon, anggap saja ini tinggi pohon berapa? Yang jengkol 1? 15 meter lah. 15 meter, posisi di sini, kemudian ini apa? Pete, anggap saja ini 10 meter. Terus ini berapa? Anggap saja 40 ya. 40. Tingginya ini posisi di berapa nih? 50 ya. 50. Ini tingginya berapa? 15 ya. Kita coba aja yang tiga ini. Ini tingginya 15 meter, ini 10 meter, ini 15 meter. Oke ya. Kita akan proyeksikan tajuk dengan bentuk horizontal. Nih. Jadi kalau tadi kan bentuknya agak sedikit gini ya. Ini X, ini Y, ya. Ini tadi di sini apa? Jengkol. Posisi di 15 meter. Tinggi berapa tadi? 20. Tinggi 15 ya. Terus ada pete. Ini berapa tadi? 10 meter. Di posisi berapa? 45 ya. Terus di sini ada jengkol lagi. Di posisi berapa ini? Nah, 55 ya. Tingginya berapa? 15 meter. Kayak gini ya. Kita ambil contoh aja 3. Nah, proyeksi horizontalnya nanti akan bentuknya seperti ini. Ini posisinya, ini tingginya. Ya. Ini posisinya dari mana? Dari sini. Posisi 15 meter. Di sini anggap saja ini 0, 10, 20, 30. Ini posisi kan di 15. Yang di sini pindah ke sini, 15 kan di sini. Ini pohon apa tadi? Jengkol, tinggi 15. Kok tingginya tinggi banget. Ini saja. Anggap saja ini 10, ini 15, ini 20, ini 25. Ini tinggi. Tinggi kan ya? Ya. Ini tinggi. Jadi ini tingginya 15. Anggap saja ini pohonnya gini. Ya. Ini jengkol 1. Kemudian ketemu pete di posisi berapa? 45. 45 ini 30, ini 40, ini 50, berarti posisinya di sini. Anggap saja ini karena ini kan jauh banget. Ini gampang saja biar tempatnya ekstrim. Kalau besok kan rapat banget. Ya. Ini posisi pohon tingginya 10, berarti di sini tingginya 10. Ini ya. Paham ya? Ini kan 10 ini tingginya. Ini 15. Terus di 55 kira-kira di sini ya. 55 tingginya 15. Paham ya? Paham ya? Ini kalau jaraknya jauh-jauh. Kalau padat kayak yang digambar gini.
Ya, besok kalau jaraknya dia nggak sampai 2 meter ada pohon, nanti akan gini, singgungan gini. Di sini ada lagi tingginya, di sini ada lagi, di sini ada lagi gitu. Ya, kebayang ya? Kebayang kan? Oke. Ini yang untuk horizontal. Sekarang untuk yang vertikal. Kayaknya di sini bisa langsung deh vertikal. Nah, yang vertikal tadi kan diketahui R1, R2, R3. Ini pohon posisi tadi di apa tadi? 10 ya. Ini X, ini Y. Mana tadi? Ini posisi X-nya ada di berapa ini? Ini 50, ini anggap saja 20 ya. X-nya di 20, ini ya di 15. Nih. Anggap saja ini posisi jengkol tadi di sini ya. Ini posisi di X-nya ini 10, ini posisinya di 10. Anggap saja gitu ya. Jengkol yang satu tadi. Jengkol yang satu tadi ya. Kan kita sudah tahu R1, R2, R3. Ya kan posisinya di sini, anggap saja di sini ya pohonnya. Kita buat proyeksi tajuk apa namanya vertikalnya. Seolah-olah kita melihat dari atas ke bawah. Misalnya kan kita di atas pohon atau di langit gitu ya. Lihat pohon kan kelihatan tuh jadi lingkaran kan? Ya. Ini tadi misalkan anggap saja ini R1-nya. Ini R2-nya. Dan seterusnya. Kan nanti gambarnya seperti ini. Ya? Paham ya? Paham nggak? Paham ya? Ini R1. Terus yang kedua kan posisi tadi di sini. Ini juga R1-nya berapa? Anggap saja agak panjang ya biar kelihatan ya. Terus ini R2-nya segini. R3-nya pendek. R4-nya segini. Jadinya kan lingkaran seperti ini. Ya. Terus nanti lagi di sini ada lagi. Ya. Ini proyeksi tajuk-nya. Nanti akan terlihatnya mana yang dia seperti ini baku tumpuk. Karena rapat dia bisa seperti ini nanti. Artinya cahaya matahari kan nggak masuk nih. Bisa masuknya lewat sini. Nah, kita merancang agroflexnya seperti apa. Kalau cahayanya nggak masuk berarti pemilihan jenis tanaman yang ada di bawah, jenis-jenis tanaman yang ya jenis-jenis tanaman yang butuh naungan, tidak terlalu banyak butuh cahaya matahari. Kan gitu. Kan akan kelihatan nih. Paham ya sampai di sini ya? Oke, setelah itu sama kayak tadi yang di bawah itu nama lokalnya apa, manfaat ekonominya apa, jenis yang ada di sana nanti dicatat semua jenis tanaman ada apalagi ya kemarin Pak Ege? Ada kunyit ya, ada kunyit, ada duri ya, ada jengkol, ada pete, ada kayu apa kemarin ya? Kayu temo itu kayu apa ya? Temau bang? Temau, ya, temau. Sama subumun. Pernah? Enggak tahu juga. Kayu temo. Nah, nanti besok bisa ini. Oke, sampai situ Pak. Itu yang besok kita lakukan. Nanti kalau setelah itu kita bisa merencanakan ini di bawah-bawahnya. Rencana tanaman yang akan kita tanam apa dan seterusnya. Bibitnya jumlahnya berapa? Ini kan akan kelihatan nanti dibuat sketsa lapangan, sketsa kemudian pola agroforestry apa yang akan kita lakukan penanaman. Bapak Ibu, nanti pada saat pembuatan peta ukur ya. Jadi titik ini yang awal itu diambil titik GPS-nya ya. Ya. Jadi supaya tahu mulainya dari mana. Kemudian ambil kalau lurus begini berarti diambil pakai kompas 90 derajat ya. Jadi lurus semua. Nanti di sini kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 1 ngambil titik di sini ya nanti di peta ukurnya. Yang kelompok meter, kelompok 2 jadi
Kelompok 3 di sini. Jadi kita nanti punya data 3 kelompok itu satu lokasi hamparan ini. Ya. Ya. Nanti kita bisa bahas lebih dalam di presentasi hari Jumat. Presentasi hari Jumat.